Hadzun nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya. Hadzun nafsi adapun bagiannya nafsu fil maksiati di dalam maksiat. Kazina seperti zina. Itu zahirun jelas, jaliun tegasnya jelas. Wahwa adapun hadzun nafsi itu iltidaduhu merasa ngenah nasi man biha dengan maksiat ya zina kan ngenah tuh pernah ya? Iya. Iya. Dengan apa? Biha dengan maksiat fa'inaha maka sungguhnya nafsu itu latat lubu tidak menuntut nafsu mingka darimu atala busa kepada melakukan bil maksiati dengan maksiat illa li ajli antal tadza kecuali hanya untuk merasa nikmat apa nafsu biha dengan maksiat fayahsulu maka hasilaka bagimu apa alwabalu bencana wan nakalu dan siksa. Wahadduha adapun bagian nafsu fi taati dalam taat itu batinun batin samar khafiyun tegasnya samar layat toli'u yang tidak bisa melihat alaihi atas hadduha fi ta'ah siapa ila arbabul basairi kecuali orang-orang yang memiliki mata batin mata hati. Wadzalika adapun itu layat toli'u atau khafiyun batinun itu li anna fi ta'ati karena sungguhnya itu di dalam ketaatan masyakotan ada kesulitan dari alaiha atas nafsu berat. Fa idza amarat maka jika memerintah apa nafsuka kepadamu biha dengan taat lam ta'lam maka tidak mengetahui siapa kamu haddoha kepada bagiannya nafsu fiha di dalam taat ila ba'da taftishin kecuali setelah meneliti mendalam ila ba'da taftishin kecuali setelah meneliti faqad turi maka terkadang memberitahu atau memperlihatkan apa nafsuka kepadamu anna haddoha kepada sungguhnya bagiannya nafsu fiha di dalam taat anna haddoha kepada sungguhnya bagiannya nafsu fiha di dalam taat itu taqarrubu mendekat ilallahi kepada Allah wafil batini dan di dalam batin laisa tidak ada itulah bagi nafsu apa hadzun bagian illa ikbalan nasi boleh illa ikbalun nasi boleh illa ikbalan nasi kecuali menghadapnya manusia alaika atasmu karena dianggap soleh kan dia banyak orang yang suka wastiharoka dan viralmu terkenalmu bainahum antara nas bisolahi dengan sifat bagus sifat soleh waman adapun barang siapa itu hasaba introspeksi siapa siman nafsahu kepada dirinya siman waraqobah dan ya, muraqobah sama introspeksi siapa man meneliti boleh khotirahu kepada kerenteg hatinya siman khotirahu kepada kerenteg hatinya siman tabayana maka menjadi jelas lahu bagi siman apa misdaku hadza benarnya inilah haddu hafitoat apa misdaku hadza jujur atau benarnya inilah haddu hafitoat dan masih nyambung gak wa mudarat masih wa mudawatu madapun mengobati perkara yakhfa yang samar apa mah zawalu hududiha
Aizawalu wududiha tegasnya menghilangkan bagiannya nafsu. Al-khafiyati yang samar itu so'bun sulit apa ilajuhu ya, mengobati ma li'annahu karena sungguhnya ma yakhfa atau mudawatu ma boleh li'annahu karena sungguhnya ma yakhfa atau ilajuhu boleh itu yahtaju butuh apa ilajuhu ila dikotin kepada meneliti mendalam wafahmin dan pemahaman wanufudi idrokin dan tembusnya pandangan pandangan yang menembus fa'ahlul basairi maka adapun orang-orang yang memiliki mata batin mata hati itu yatahimuna mencurigai siapa ahlul basair nufusahum kepada nafsunya atau dirinya ahlul basair idza malat jika condong apa nufusahum jika condong ila ibadatin kepada beribadah minal ibadati dari kepada satu ibadah minal ibadati dari beberapa ibadah wa yatafattashuna wa yuftishuna dan meneliti siapa ahlul basair an sababi mailihim tentang sebab condongnya ahlul basair ilaihi kepada ibadah fa in kana maka jika ada apa mailahum fa in kana maka jika ada apa mailahum itu lihadzin karena satu bagian min hududhiha dari bagian-bagiannya nafsu taraku maka meninggalkan siapa ahlul basairha kepada ibadah. Ini motivasinya apa nih? Supaya dipuji atau bukan nih? Kalau dipuji, nggak usah sholat tahajudan begitu. Nggak susah. Ini juga bisa salah paham. Tuh kudu sholat tahajud. Wa'alajudan mengobati siapa ahlul basair, mengobati nufusahum kepada nafsunya ahlul basair fi halin dalam seketika. Ulangi. Fi hali fi'liha ya. Fi hali fi'liha dalam keadaan melakukan ibadah. Hatta takuna sehingga ada apa ibadah itu khalisatan murni lillahi karena Allah Ta'ala. Kama waqa'an sebagaimana terjadi. Liba'dihim bagi sebagian ahlul basair apa annahu sungguhnya lakuan itu hadasat menceritakan hu kepada ba'duhum apa nafsunya ba'duhum bil khuruji dengan keluar ilal ghazwi kepada berperang wa adharat dan menjelaskan apa nafsuhu lahu kepada ba'duhum anna dzalika kepada sungguhnya khuruj ilal ghazwi itu lillahi karena Allah Ta'ala. Terus perang tuh halus tuh lillahi Ta'ala pahalana syahid. Fafatasha maka meneliti dulu siapa si ahlul basair atau ba'duhum isinya ya ahlul basair. Fa'idha maka ketika fatasha huwa adapun ghazwu itu li ajli antas tariha untuk beristirahat apa nafsu min ta'abil mujahadati dari sulitnya memerangi hawa nafsu. Fa'inahu maka sungguhnya baduhu kula yaumin setiap hari yaitu yaktulu membunuh siapa baduhum ha kepada nafsu marotin dengan beberapa kesempatan kasirotan yang banyak. Bimaniha dengan mencegah nafsu min syahwatiha dari keinginannya nafsu. Faradat maka menginginkan apa nafsu an tuktala agar dibunuh apa nafsu maratan wahidatan dengan sekaligus. Tastariha maka sebabnya istirahat apa nafsu. Wa aidan dan juga li ajli ayatasama'a supaya mendengar siapa nasu manusia bianahu dengan sungguhnya si baduhu
itu ustusyhida mati syahid siapa baduhu fayakunu maka ada apa ustusyhida itu syarafan menjadi kemuliaan lahu bagi ba'duhu wa dzikran dan sebutan bagus fin nasi di antara manusia karena sudah diteliti tujuannya untuk nafsu fataroka maka meninggalkan siapa ba'duhu al khuruja kepada keluar ilal ghazwi kepada berperang waqad yajidu terkadang menemukan siapa sahsu seorang minan nasyati titik dulu. Nah, sedangkan mengobati apa yang samar itu sulit sekali. Dari awal, bagian nafsu dalam maksiat itu jelas. Tiap kali maksiat kan enak begitu ya. Jelas loh, dampaknya, rasanya itu jelas. Rasa yang bisa dirasakan ketika maksiat itu jelas. Zina, ngeunah, gibah, ngeunah, bisa 2 jam, 3 jam. Daging bungkul. Mabok, ngeunah, ngerasa Rokok. dan sebagainya maksiat langsung jelas rasanya kerasa enak. Hufatin nar bil mahab. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai. Wa hufatil jannah bil makarih. Dan surga dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Jadi dampak maksiat langsung kerasa enak, zina enak, begal menang motor ngeunah rasa nama cek ngabegal nama ngeunah bangga gitu ya dapat untung gitu ya Korbannya ribu makanya juga begal. cek ngabegal ya mah ngeunah Begal ribu. Saingan itu. maksiat kan ngabegal nah. Jadi korban. Nah, sedangkan ari bagian nafsu tina ibadah mah samar teu karasa sebab naon nu dirasa ripo nu aya tahajud ripo duha ripo dia ba'diyah ripo anggara indit anggara mabar login Syahdu. jadi naon gitu rasana nu karasa ripo gitu. Dan itu samar kan nah itu maksudnya sedangkan mengobati hal yang samar itu sulit sekali. Kenapa sulit? Karena harus diteliti dengan seksama, dengan ketat. Gitu ya. Hanya bisa diketahui oleh ahli-ahli basoir yang memiliki mata batin. Mereka selalu mencurigai hawa nafsunya ya ketika semangat nih dalam beribadah ya naon ya tujuan ngaji misalkan ya tujuannya naon ya nah benar-benar lillahi ta'ala ngalingitkeun kabodohan gitu ya atau supaya dianggap soleh dianggap hade ku batur gitu kadenge hade ku batur naon namun tujuanna karena nafsu supaya dianggap hade dianggap soleh itu kudu ngaji atau ahlul basair jadi selalu mencurigai dirinya sendiri ini tujuannya apa nih saya melakukan kebaikan ini tujuannya apa nih? Motivasinya apa nih? Gitu. Tapi jangan sampai itu mencegah untuk tidak beramal. Ya. Jangan sampai hal tersebut mencegah untuk beramal. Gitu. Tetap beramal. Caranya tadi mana hatayakuna kholisatan itu tetap alaju nufusahum fi hali fi'liha. Caranya tetap lakukan tapi perangi hawa nafsunya sebisa mungkin lillahi ta'ala sehingga ibadah yang dilakukan itu hatta takuna kholisatan lillahi ta'ala jangan urang can bisa ikhlas can bisa lillahi ta'ala atau kudu salah juga itu juga termasuk tipu daya setan ya setan itu tujuannya buat bikin kita putus asa tidak beramal atau suruh beramal tapi tidak lillahi ta'ala dia begitu. Jadi tetap beramal tapi berusaha untuk lillahi ta'ala begitu. Sebagaimana terjadi sebagian ahli tasawuf ya, seorang wali tiba-tiba hatinya ngajak untuk perang habis mati syahid. Kemudian nafsunya itu ya menghiasi bahwa perang itu bagus dan memang bagus ya.
Tapi namanya juga ahli basair, dia teliti dulu mendalam. Setelah diteliti ternyata ada tujuan yang lain nih, yang bukan lillahi ta'ala, yaitu untuk supaya istirahat begitu. Jadi luar biasa nih, udah tingkat tinggi. Jadi si wali ini selalu memerangi hawa nafsu tiap hari. Tiap hari, tiap kali nafsunya pengen itu nggak dituruti. Dan itu kan berarti artinya membunuh nafsu marotin kasiratan. Tiap kali hayang tuang iya, geus jauh jeung urang lah. Hayang tuang sate, pindahkeun kana uyah. Hayang tuang nasgor, pindahkeun kana tempe. Geus jauh lah. Dan itu kan berarti membunuh berkali-kali dan pahalanya juga berkali-kali. Nah si nafsu bosan ya, dibunuh wae moal poe ya berkali-kali. Geus perang we ngareh mati syahid sekalian, ngareh urang dibunuh sekalian, geus istirahat. Saya menang loba gitu. Menang loba maneh gitu kan, ngabunuh aing berkali-kali, pahalana berkali-kali gitu. Mending paehan sekaligus ya mati syahid ya udah nggak ada peperangan lagi, nggak ada pembunuhan terhadap nafsuku ya terhadap diriku lagi cek nafsu kayak gitu. Paham ya? Jadi ini tingkat tinggi tuh. Membunuh nafsu tuh bagus ya. Memerangi hawa nafsu artinya membunuh nafsu itu bagus. Tapi si nafsu saking bosan dibunuh, mendingan titah perang wae gitu. Nggak sekalian kabunuh, nges gitu. Tengah temaihan aing wae gitu. Luar biasa. Tingkat tinggi. Ternyata itu tujuannya nafsu supaya terbunuh sekaligus, tidak terbunuh berkali-kali tiap hari begitu, sehingga si nafsunya istirahat gitu ya. Enggak ada peperangannya, enggak capek perang lagi, enggak capek dia dibunuh seorang wali dengan cara mencegah keinginannya. Kemudian ada tujuan lagi supaya terdengar berani ya, terdengar mati syahid, menjadi mulia, sebutan bagus ya. Sehingga karena ada tujuan yang bukan lillahi ta'ala, fatarokal khuruj ilal ghazwi, malah tidak ikut perang. Tapi betul-betul ini harus ada gurunya lah ya, harus benar-benar teliti luar biasa ya. Bisa jadi tidak ikut perang itu justru setan juga gitu. Jadi harus benar-benar ditimbang seketat mungkin ya. Sekiranya kalau memang ikut perang itu rasanya lebih ke nafsu, tapi kalau masih ikut perang sambil diperangi ya, niatnya diperbaiki, itu memang yang terbaik untuk kita pemula ya. Jangan berhenti beramal hanya karena tidak lillahi ta'ala, teruslah beramal sambil berusaha lillahi ta'ala gitu. Dah, waqad yajidu, dan terkadang menemukan siapa asah seseorang minan nasyati dari kesemangatan, dari semangat, spirit, waladati dan kenikmatan, finau'in dalam satu macam minal ibadati dari beberapa ibadah, ma kepada nasyat waladat la yajidu yang tidak menemukan siapa syakhsunhu kepada ma finau'in dalam macam akhara yang lain. Nah, terkadang seseorang itu menemukan rasa nikmat pada satu macam ibadah yang tidak ditemukan pada ibadah yang lain. Ngeunah sangat ngaji ya, ngeunah daripada tahajud sangat ngaji ya. Wa madzalika illa li ajli anna hadhaha fihi aksar minal akhar. Wa madzalika dan tidaklah adapun itu qad yajidu itu illa li ajli anna hadhaha, kecuali atau melainkan karena sungguhnya bagian nafsu fihi di dalam nau itu aksara lebih banyak minal akhari dari nau yang lain. Nah, kalau merasakan seperti itu berarti bagian nafsu di dalam ibadah yang semangat itu ya, yang lebih semangat itu berarti bagian nafsunya lebih banyak daripada bagian nafsu di ibadah yang lain. Faidaka, maka jika ada siapa si saksu itu min ahlil basairi, termasuk dari ahli basair yang memiliki mata hati, intakola maka berpindah siapa saksu amma dari ibadah malat yang condong
ilaihi kepada apa nafsunya si sahsu, ila ghairihi kepada selainnya mah susah ya. Kalau dia punya mata hati ya berarti pindah ngaji ongkoh, tapi naon ieu nu rada berat di ibadah naon maca Quran paksakeun. Tahajud paksakeun. Fa in tawaat maka jika patuh apa nafsu kepada si sahsu, lam yakun maka tidak ada itulah bagi si nafsu fil istighali dalam sibuk bidzalika nau'i dengan macam tersebut, lam yakun laha apa hadun bagian. Wa ila dan jika tidak tawaat karena maka ada apa istighal itu li ajli hadiha karena tujuan bagiannya nafsu. Berat. Terkadang seseorang itu merasakan bagian nafsu dalam ibadah di satu macam ibadah di mana tidak menemukan pada ibadah yang lain. Leuwih ngeunah ngaji, leuwih betah ngaji begitu ya. Ini udah tingkat tinggi nih. Ngaji kan halus gitu loh. Ya. Ngaji kan bagus, ini tingkat tinggi. Ketika ngaji geunah gitu ya, tapi ibadah lain ditinggalkeun berarti bagian nafsuna di ibadah ieu lebih gede gitu. Dan ya menurut tasawuf itu ada kekurangannya gitu. Karena harus merata begitu. Ada tidak lillahi ta'alanya begitu. Kok bisa ngerasa ngeunah itu kan berarti ada tidak lillahi ta'alanya. Seandainya lillahi ta'ala itu enggak akan merasa nikmat gitu. Ya kan udah bertentangan ya dengan nasihat-nasihat yang ada begitu ya. Nasihat yang ada kan ibadah itu sampai nikmat begitu. Ya, kalau ini udah tingkat tinggi. Di atas nikmat itu justru bisa jadi nafsu. Makanya tadi wa mudawatu ma yakhfa sabun ilajuhu. Ya. Ila ahlul basair ya, apa tadi tidak kuasa, tidak bisa melihat kecuali ahli basair. Yuk kita baca lagi. Wa qad yajidu asyakhsu minan nasyat wal ladzat fi nau'in minal ibadah ma la yajiduhu fi nau'in akhar. Terkadang seorang itu merasakan kesemangatan, kenikmatan dalam satu macam ibadah lebih besar daripada ibadah yang lain. Wa ma dzalika illa li ajli anna hadha fi aksar min al-akhar. Dan tidaklah semua itu melainkan bagian nafsu pada ibadah yang lebih semangat itu lebih besar daripada ibadah yang lain. Dan itu harus dicegah begitu. Karena ya zona nyaman begitu. Harus keluar dari zona nyaman. Fa idza kana min ahlil basair intaqala, kalau seandainya dia termasuk dari ahli basair harusnya berpindah ke ibadah yang dirasa berat itu. Artinya berpindah di sini ya nambah lah begitu ya. Lain artinya jadi teu ngaji gitu nya. Jadi tersolat nambah. Selain ngaji juga coba yang tidak merasa nikmatnya apa? Salat. Intaqala amma malat ilaihi nafsuhu ila ghairihi. Nah, kalau seandainya patuh disuruh pindah misalkan nu berat ya baca Quran. Loh kok patuh? Nah, berarti lam yakun laha fil istighol bidzalika nau haddun. Maka artinya berarti tidak ada bagian pada ibadah tersebut. Artinya apa? Ya normal, sehat begitu loh, nafsunya sehat. Kalau patuh misalnya tadi kan lebih nikmat ngaji nih misalnya. Coba nono di berat salat tahajud. Ketika patuh bisa tahajud, bisa dipaksakan gitu.
berarti sehat, nafsunya sehat. Karena semuanya ibadah. Namun tema kilah cengareh gampang dipaham. Dalam satu organisasi, ya dalam satu organisasi atau skala kecilnya kita alitihad ya. Kita pengen di bagian yang zona nyaman gitu. Bukan judulnya ngabdi gitu. Ya, judulnya ngabdi kan, tapi pengen zona nyaman. Oh, saya pengen ngajar jurumiyah aja. Saya pengen jurumiyah aja. Todai kebersihan, namun dipindahkan ke laundry misalkan todai. Zona nyaman lah. Mana ngeunahna di mana orang mah piket tuh ngumpul seumur hidup piket aja saya. Misal ya, nyamanna di piket gaweana gampang misal. Atau selamanya di kebersihan dah gaweana gampang geus kakuasain gitu. Nu ngeunah we zona nyaman. Nah, ketika dipindah itu kebersihan enggak mau. Pada judulnya ngabdi. Nah itu loh. Juga sama semua itu hajud ya ibadah, ngabdi. Ya. Ngaji ya ibadah, ngabdi. Kalau disuruh pindah nggak mau, berarti nggak sehat. Paham? Disuruh sholat lo nggak mau, nggak taat, nggak patuh, berarti ada masalah. Dia pengennya zona nyaman doang begitu. Itu maksudnya. Udah tingkat tinggi nih, berlawanan dengan nasihat yang ada bahwa ibadah itu sampai terasa nikmat. Itu kan nasihat yang umum ya. Ini udah di atasnya. Justru ketika nikmat itu harus dicurigai. Fa'alul basair yattahimuna nufusahum. Ahli basiroh itu selalu mencurigai dirinya sendiri. Ya. Kenapa nih kok bisa nikmat di sini? Ibadah lain enggak nikmat. Berarti ada yang salah. Wa illa kana li ajli hadhiha. Kalau enggak patuh disuruh pindah tadi enggak patuh, enggak mau, berarti ada bagian nafsu di situ, nafsunya enggak sehat. Paham ya? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tingkat tinggi.